Kita akan masuk teman-teman sekalian pada kesempatan ini, semoga Allah berkahi lanjutan hadis, yaitu hadis nomor 267 berbicara tentang masalah sponsor anak yatim. Bunyinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha." Wa asyara bis sabbabati wal wusta wa farraja bainahuma. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Saya dan orang yang mengurus anak yatim, kata Nabi SAW, akan berada di surga seperti ini. Sambil beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, serta beliau merenggangkan keduanya. Jadi jari telunjuk sama jari tengah. Direnggangkan masih dikasih jarak sedikit ya. Seperti biasa teman-teman, kita akan masuk insya Allah dalam penjelasan hadis. Namun pada kesempatan ini saya akan coba gabungkan dua buah hadis ya, karena semakna. Yaitu hadis selanjutnya 268 bunyinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Kafirul yatimi lahu aw li ghairihi, ana wa huwa kahataini fil jannah." Wa asyara ar-rawi wa huwa Malik bin Anas bis sababati wal wusta. Kata Nabi SAW, orang yang mengurusi anak yatim, miliknya atau milik orang lain. Maksudnya anak yatim dia atau anak yatimnya orang lain. Dia dan saya nanti seperti ini di surga. Lalu perawi hadis, tepatnya Malik bin Anas radhiyallahu anhu atau rahimahullah. Ya, ini perawi hadis ya. Imam Malik rahimahullah dalam kitab Muwatta'nya. Beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Imam Nawawi rahimahullah berkata, anak yatim miliknya maksudnya adalah anak yatim yang termasuk kerabatnya. Sedangkan anak yatim orang lain maksudnya adalah anak yatim yang bukan kerabat. Anak yatim kerabat seperti anak yatim yang diurusi oleh ibunya, kakeknya, saudaranya atau selain mereka dari kerabat anak itu. Wallahu a'lam. Seperti biasa coba kita ambil mutiara daripada hadis ya. Yang paling menonjol sekali dari hadis ini adalah tentang masalah yatim. Siapa itu yatim? Ulama memberikan batasan yatim adalah anak-anak yang meninggal ayahnya. Jadi yang meninggal ibunya tidak dikatakan yatim. Di Indonesia biasa ditambah dengan piatu, ya, kalau ibunya tidak ada. Jadi dalam agama cuma ada yatim saja, tidak ada piatu. Ya. Istilah ini maksudnya dalam syariat yang berhubungan dengan hukum syariat ya. Jadi yatim adalah anak-anak yang meninggal ayahnya dan syarat yang lain adalah belum balik. Kalau sudah balik berarti bukan lagi yatim. Ya, sudah nggak dianggap yatim. Karena balik itu menandakan dia sudah ada taklif, dia sudah mampulah ya akalnya, anggota tubuhnya untuk bekerja mencari pendapatan sendiri. Jadi yatim ini dibatasi dulu ke dua hal tadi. Yang meninggal ayahnya dan juga yang belum balik. Ya, belum balik. Tentu banyak sekali keutamaan mensponsori anak yatim ya. Anda kalau ketik di Google tentang keutamaan mensponsori anak yatim, banyak sekali hadis, di antaranya hadis-hadis ini tentunya. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, pelajaran yang lain kita ambil, pelajaran yang kedua dari hadis, bagaimana Nabi SAW menitik beratkan bahwasanya mensponsori anak yatim. Kita masuk dulu ke hadis yang kedua tadi, 268. Kafirul yatimi lahu aw li ghairihi. Mensponsori anak yatim milik dia atau bukan milik dia. Yang dimaksud sini milik dia, misal seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, baru punya anak satu, masih belum balik, masih baik, meninggal suaminya. Maka di sini yang menjadi sponsor anak yatim selain ibunya adalah ibunya anak itu sendiri. Selain orang tuanya, tadi si ibu ini, dia juga menjadi secara otomatis bisa mendapatkan keutamaan hadis ini. Dia sponsor terhadap anak suaminya yang sekarang yatim. Anak dia juga tentunya ya. Atau ada kasus yang lain, seseorang atau suami istri punya anak masih kecil, misalnya masih setahun, 2 tahun misalnya, atau 5 tahun anak itu, atau 10 tahun. Kemudian suami istri ini keluar pakai kendaraan, tabrakan, meninggal suami istri. Tertinggallah si anak ini sendirian. Nah kalau ada kerabatnya yang menaunginya, misalnya tantenya, omnya, kakeknya, ya, ini kerabatnya, maka juga bisa dibahasakan yatim miliknya. Masih masuk dalam masalah itu. Sebagaimana tadi Imam Nawawi rahimahullah berikan batasan itu ya, atau gambaran itu. Jadi selama masih punya hubungan kekerabatan, maka dimasuk dalam makna hadis miliknya, gitu kan, yatim itu.
Kemudian juga di sini lebih luas gambarannya, ternyata mendapatkan keutamaan yatim sebagaimana kita akan sebutkan nanti insya Allah di manfaat atau faedah yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis, ya, itu bisa kita dapatkan keutamaannya juga dengan anak-anak yatim yang lain, ya, seperti misalnya Anda masukkan dalam rumah sengaja mencari anak-anak yatim yang belum balik, sebagaimana tadi saya bahasakan, yang ayahnya meninggal kemudian Anda tinggalkan di rumah Anda. Ada sebuah riwayat yang seingat saya yang berbunyi kata Nabi SAW, sebaik-baik rumah yang ada yatimnya. Dan juga ada riwayatnya yang menjelaskan setiap kali mengelus kepala yatim, maka setiap helai rambutnya akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka punya banyak sekali manfaat yatim tersebut. Ya. Jadi ini bisa Anda datang ke rumah atau Anda punya seperti sekarang lagi marak ya, yayasan nih untuk mengurus anak yatim. Anda wakafkan sebuah tanah, sebidang tanah. Mungkin Anda bangunkan sebuah rumah, disitulah Anda biarkan anak-anak yatim tinggal, Anda datangkan seorang pengawas atau guru yang mengajar mereka. Maka ini juga masuk dalam makna mensponsori yatim. Jadi tidak harus di rumah Anda, tapi bisa di tempat lain. Atau mungkin di luar negeri, seperti misalnya kasus teman-teman kita di Palestina, kan gitu. Sekarang banyak sekali yang ayahnya meninggal, jadi yatim. Dan mereka butuh uluran tangan. Nah, kalau Anda mensponsori misalnya dari Indonesia, mungkin ada lembaga-lembaga yang punya link ke sana lalu Anda bantu, Anda khususkan untuk yatim, Anda juga akan mendapatkan ya keutamaan ini tentunya, ya keutamaan ini. Ada juga sebagian ulama mengatakan bisa didapatkan keutamaan yatim ini dengan menggabungkan dua keutamaan. Yatim dan juga mendapatkan keutamaan untuk menolong janda. Misalnya ada seorang janda punya anak, ya, suaminya meninggal, ya. Maka anaknya otomatis jadi yatim, tapi syaratnya suaminya meninggal ya, bukan yang cerai. Karena yang cerai tidak dikatakan yatim karena ayahnya masih ada. Tapi di sini seorang wanita yang jadi janda karena meninggal suaminya, gitu kan? Sehingga dia punya anak kecil yang belum balik. Nah di sini kalau ada seorang muslim ingin mengejar pahala yang besar, maka dia nikahi si janda tadi yang suaminya meninggal. Sekali lagi khusus masalah itu karena yang kita bahas adalah anaknya yang yatim. Dia nikahi janda yang meninggal suaminya setelah masa iddah 4 bulan 10 hari. Kemudian setelah itu dia nikahi dengan niat menolong si janda tadi dan juga mendapatkan pahala menaungi si yatim tadi. Karena memang ada hadis Nabi SAW, as-sa'i alal armara wal miskin. Orang yang as-sa'i itu sengaja mencari, sengaja mau menolong. Armala para janda dan juga miskin, orang-orang miskin. Fahuwa kal mujahid fisabilillah, mereka maka dia seperti orang berjihad di jalan Allah gitu ya, pahalanya sama dengan jihad. Maka ini punya keutamaan tersendiri. Ini pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil insyaallah. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah keutamaan yang didapatkan. Tidak ada sesuatu teman-teman sekalian yang lebih mulia dibandingkan kita masuk surga, ya, dan lebih sempurna lagi kemuliaan tersebut kalau kita bersama Nabi SAW. Pernah ada satu sahabat cerdas sekali, dia mengatakan, ya Rasulullah. Jadi kebetulan Nabi SAW mau sholat malam, dia yang siapkan air wudhunya, ya. Dia melayani Nabi SAW. Lalu Nabi mau berterima kasih sama dia, mengatakan, mintalah sesuatu. Siapa yang kau inginkan? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin Anda berdoa kepada Allah agar saya bersama Anda di surga. Artinya di mana istana Anda, saya dekat dari situ. Gitu kan? Tentu tidak mungkin bersama Nabi SAW dalam istananya gitu kan. Kata Nabi SAW, ada permintaan lain? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah. Itu saja, itu hajat terpenting bagi saya. Maka kata Nabi SAW, kalau gitu, bantulah aku dengan cara memperbanyak sujud. Gitu kan? Itu ini ada rincian ulama, memperbanyak sujud ini adalah memperbanyak sholat sunnah, ya, dan seterusnya itu banyak rincian ulama. Tapi jelas, memperbanyak sujud, artinya sholat. Ya. Tapi di sini kita lihat bagaimana para sahabat menjadikan targetnya adalah bersama Nabi SAW. Nah keutamaan kalau Anda sponsori yatim, maka di sini Anda mendapatkan akan bersama dengan Nabi SAW. Terbukti beliau mengatakan ana wa kafirul yatim, aku dan sponsor anak yatim kahataini. Ya. Maaf, ana wa kafirul yatim fil jannati hakadha. Aku dan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Lalu kemudian wa asyara bis sababati wal wusta. Lalu beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini kan jari yang paling dekat, berdekatan satu sama yang lain ya, bisa dirapatkan, bisa dijarakkan. Tapi beliau di sini dikatakan dalam riwayat atau dikatakan dalam riwayat wa farraja bainahuma, dan beliau merenggangkan di antara keduanya. Maksudnya tidak mungkin sama. Kalau Nabi SAW berikan isyarat seperti ini, tangannya melengket ya,
satu sama yang lain, berarti kan sama-sama di istana. Nabi di mana dia di situ, tapi ini tidak, Nabi SAW merenggangkan. Dalam arti kata, memang tidak mungkin orang bersama dalam istana Nabi SAW. Karena setiap orang beriman akan di istananya sendiri, ya di surga. Tapi di sini Nabi SAW berikan artinya akan dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, gitu kan. Dan ini dua jari ini kan kita tahu sumbernya satu. Dalam arti kata, di situ berdekatan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kemuliaan yang sangat luar biasa. Karena kita tidak mungkin bisa menjangkau amalan-amalan Nabi SAW. Tidak mungkin kita bisa menjangkau tingkat iman beliau SAW. Beliau sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Tapi ini amalan yang mudah sekali. Detik ini, ya di waktu ini pun, Anda walaupun ikuti acara ini bisa buka handphone, bisa transfer ke rumah yatim dimanapun. Gitu ya. Tiba-tiba Anda bisa niatkan untuk jadi sponsor mereka. Saran saya adalah, Anda cari lembaga-lembaga yatim. Kalau Anda tidak bisa mempunyai sendiri lembaga itu atau Anda masukkan ke dalam rumah Anda anak yatim, maka Anda buat cari lembaga-lembaga itu yang bisa dipercaya, ya, yang tentu juga amanah menjaga mengelola harta tersebut. Kemudian Anda jadikan sebagai sumber Anda meraih pahala setiap bulan. Misal, langsung saja tanya, misalnya di rumah anak yatim ini ada berapa sih anak yatimnya? Oh ada 100 orang, baik kira-kira butuh berapa banyak beras misal. Anda fokus ke berasnya contoh. Maka berasnya mungkin butuh sekitar 10 karung. Satu karung 25 kilo berarti 250 kilo. Baik. Satu karung misalnya 25 kilo itu anggaplah 300 ribu misal ya. 300 ribu misalnya harganya. Saya beberapa kali dapat beras yang sudah cukup bagus. Antara 200 ribuan sampai 300 ribu itu sekitar 20 sampai 25 kilo ya. Misal contoh. Kita anggaplah ambil 300 ribu. Ini contoh saja ya. Bukan jadi patokan tapi contoh. 300 ribu kalau kali 10 karung misalnya. Berarti kan 3 juta rupiah. Anda blok misalnya tiap bulan, pokoknya berasnya dari saya. Dan titip pesan, tidak usah sebut nama saya, hamba Allah. Selesai. Antara Anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Udah. Tiap bulan pokoknya rutinkan, potong dari rekening, Anda sudah langsung transfer ke sana. Alhamdulillah sekarang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bisa transfer dengan SMS banking, dengan internet banking, segala macam. Banyaklah fasilitas zaman sekarang ya. Nah, itu hitungan detik, subhanallah. Bahkan bukan cuma dalam negeri, di luar negeri pun Anda bisa lakukan kan gitu. Ya, dengan teknologi canggih sekarang Anda tinggal cari lembaga-lembaga yatim di seluruh dunia. Anda tinggal ketik keluar semua nama-namanya, mungkin ada nomor rekeningnya, ada kontak personnya. Anda bisa transfer ke mereka. Dan itu keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar ya. Juga kalau insya Allah Allah mudahkan nanti dibuka umroh dan haji kembali. Umroh maksud saya, haji kemarin sudah dibuka ya, walaupun masih orang lokal. Insya Allah rencananya di bulan Oktober ya, September atau Oktober, tapi yang sekarang sementara ada beritanya di Oktober insya Allah dibuka lagi. Anda kalau lagi ke Mekah, ya, coba atau ke Madinah, minta sama mutawifnya yang sedang mengantar Anda, antar saya ke lembaga resmi yayasan sosial. Ya, kalau Anda lihat cuplikan kami di YouTube sudah saya tunjukkan itu ya. Kalau tidak salah ya, judulnya itu tempat-tempat berinfak di Mekah ya. Saya sudah tunjukin ada beberapa yayasan, itu ada di tower jam yang besar tuh ya, tower Zam-Zam. Itu Anda bisa masuk di lantai awal, lantai satunya atau LG-nya ya. Mall itu. Anda lurus saya sampai mentok di depan pintu masuk Hotel Fairmont, Anda akan temukan ada kantor resmi yayasan. Saya sering bawa jemaah ke sana. Dan itu semua kegiatan sosial ada. Di antaranya juga sponsor anak yatim. Dan uniknya mereka punya sponsor anak yatim di Saudi. Dan mungkin kalau tidak salah mereka punya link ke luar negeri. Contoh saja. Dan di situ juga ada banyak membagi-bagi buka puasa, membagi-bagi minuman untuk jemaah haji. Anda bisa menyumbang minimal 1 real dan seterusnya. Ini contoh saja ya. Dan sekian banyak tentu upaya yang bisa kita lakukan di zaman sekarang untuk mendapatkan keutamaan ini. Ingat teman-teman sekalian, akhir surah Al-Munafiqun, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan masalah itu. Nanti kalau ada orang mau meninggal, ya, dia akan mengatakan minta dikembalikan ke dunia untuk bersedekah. Maka ini kesempatan bersedekah kepada mereka. Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair beliau, dosa-dosa besar, memasukkan memakan harta anak yatim adalah bagian daripada induk dosa besar yang 7. Ya, memakan harta anak yatim itu setingkat dengan sihir, setingkat dengan durhaka dengan orang tua, dengan zina dan seterusnya, karena memang dia termasuk induk dosa-dosa besar yang membinasakan. Nah, contoh orang memakan harta anak yatim ada 2 yang saya berikan gambaran di kesempatan ini, insyaallah itu yang terlintas di benak saya ya.
Yang pertama itu misal ada orang kaya raya, suami istri, kayak kasus tadi saya kasih contoh, tabrakan, meninggal dunia, naik mobil misalnya, atau di pesawatnya jatuh, mati, orang kaya raya. Dia punya anak misalnya 1 atau 2 orang, masih kecil, belum balik. Sementara harta warisan milik mereka, gitu kan. Karena mereka orang-orang kaya, apalagi kalau anak laki-laki, kedudukan mereka sangat kuat dalam masalah warisan. Maka sekarang misal yang sponsorin mereka, anak 2 ini adalah pamannya, saudara atau saudari atau tantenya dari ibu atau ayah anak yatim ini, gitu kan. Nah di sini mereka harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik mereka kaya ataupun mereka miskin, mereka menyimpan harta anak yatim tersebut sebagai warisan dan nanti kalau sudah balik mereka serahkan, kalau sudah berakal mereka serahkan. Kemudian selama hidup mereka boleh biayai. Dan kalau anak-anak yatim ini tinggal di rumah mereka, ya, maka mereka bisa mengeluarkan biaya seperti listrik, kebutuhan-kebutuhan dasar, termasuk mereka juga makan, tapi tidak boleh berlebihan. Jadi tidak boleh misalnya sengaja beli mobil mewah, apa segala macam itu tidak diperlukan gitu ya. Karena hanya boleh diambil secukupnya untuk kebutuhan yatim dan juga untuk kebutuhan dia yang sponsori gitu ya. Tapi kebutuhan-kebutuhan dasar kayak makan, minum yang mendasar seperti itulah. Kapan dia mengambil harta anak yatim tersebut, apalagi sampai memakai semaunya sendiri untuk kebutuhan dia, bahkan anak yatim ini malah dimasukkan ke lembaga yatim, dia cuekin dan segala macam, dan setelah dewasa pun dia tidak pernah menyampaikan kalau ada hartanya, maka ini masuk dalam ancaman dosa besar atau induk dosa besar yang 7 yang membinasakan, gitu kan. Jadi syirik kepada Allah, durhaka dengan orang tua, riba, yang memakan harta anak yatim, ini semua masuk, zina, ini dosa-dosa besar, sihir ya. Induk-induk dosa-dosa besar yang berbahaya masuk dalam yang makan harta anak yatim dan juga meninggalkan lari dari medan perang ya. 7 induk dosa besar seingat saya itu. Contoh yang lain yang kedua adalah orang-orang yang mengelola lembaga-lembaga ya, lembaga-lembaga sosial, punya yayasan, ini harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, titipan harta-harta orang untuk anak yatim. Jadi memang betul-betul dia gunakan untuk yatim tersebut ya, untuk yatim tersebut. Anda boleh memotong ya di situ untuk biaya misalnya membayar pegawai, karena ada pegawai yayasan yang bergerak untuk mengantar anak yatim, kemudian membagi-bagikan zakat. Umumnya pegawai lah di situ ya, mereka masih boleh diberikan dari gaji itu. Tetapi untuk yang lainnya tidak boleh. Misalnya dia sengaja membawa nama yayasan, kemudian dia menggunakan uang yayasan untuk kebutuhan dia pribadi gitu kan, tanpa izin dengan pemilik harta, atau misalnya pun dia tidak punya wewenang sama sekali dalam masalah itu ya, maka ini semua akan bisa menjadi masuk dalam kategori dosa besar tentunya ya.